Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, kedengaran? Jelas Pak Ustadz? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insya Allah kita akan memulai program Tadabbur Al-Qur'an kita yang kita jadwalkan sebulan sekali sebagai komplement ya atau tambahan dari program bahasa Arab kita. Dan kemarin disepakati kita insya Allah akan mulai dari membahas juz amma. Tapi sebelum masuk juz amma kemarin ada request mulai dari surat Al-Fatihah dulu ya, betul ya. Insya Allah malam hari ini kita akan mulai membahas tadabbur Al-Quran surat Al-Fatihah. Walaupun mungkin nggak bisa semua ayat ya, karena surat Al-Fatihah ini luar biasa. Meskipun 7 ayat, ya, tapi kandungannya itu sangat dalam. Jadi mungkin ya semampu kita lah nanti kita coba maksimalkan selama 1 jam ya. Insya Allah kita akan coba bahas mungkin 1 atau 2 ayat dari surat Al-Fatihah. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah, sebelum kita mulai, mungkin kita akan coba bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tadabur. Apa yang dimaksud dengan tadabur. Ya, tadabur itu berasal dari bahasa Arab, ya berasal dari kata dabbara, yudabbiru. Kelihatannya bisa dilakukan. Berasal dari kata tadabbara. Tadabbara dalam kitab Asasul Balaghah disebutkan tadabbara itu artinya adalah nadhara fi awaqibih, memikirkan akibat-akibat. Itu apa namanya? Akar kata tadabur. Dan kita sudah menjadi bahasa Indonesia itu kata dabaro itu dabaro. Akar katanya dabaro, dabaro, dabaro kita tahu ya. Itu ada kata ya mohon maaf ini ini kalau dalam bahasa Indonesia maknanya jadi jelek gitu. Kita mengenal ada kata dubur. Ya, apa itu dubur? Dubur itu ya bagian belakang ya, bagian belakang. Dubur. Nah, itu satu akar kata dengan tadabur. Jadi dubur itu bagian belakang. Apa kaitannya dengan tadabur? Tadabur itu artinya kita memikirkan akibat ke belakang. Kita memikirkan sesuatu yang akan terjadi dari teks yang kita baca. Jadi satu akar kata dengan kata dubur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yadabbarul qaul?" Apakah mereka tidak mentadaburi al-qaul, perkataan kata. Surat Al-Mu'minun ayat 68. Dalam surat Muhammad ayat 24 Allah Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu terkunci? Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran itu adalah orang-orang yang hatinya terkunci. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa hukum tadabur Al-Quran itu adalah wajib. Hukum merenungkan makna, akibat yang akan terjadi di dalam ayat-ayat yang kita baca itu hukumnya adalah wajib. Dan tadabur inilah yang seringkali ditinggalkan. Ya, hari ini banyak orang semangat baca Quran, bahkan juga bersemangat menghafal Al-Quran, tapi seringkali tidak diiringi dengan tadabur. Jadi makna tadabur adalah apakah mereka tidak memikirkan dan mengambil pelajaran. Dan ini hukumnya adalah apa tadi? Hukumnya adalah wajib. Sehingga tidak cukup bagi kita hanya sekedar baca atau hanya sekedar hafal, tapi kemudian kita tidak merenungkan makna dari apa yang kita baca atau bahkan tidak paham apa yang kita baca. Hari ini sering muncul keluhan. Ada orang-orang yang hafal Al-Quran, tapi akhlaknya, perilakunya, perbuatannya itu tidak selaras dengan Al-Quran. Sering nggak Bu dengar keluhan seperti itu? Ya, anak saya ini hafal Quran, banyak hafal Quran, tapi kok akhlaknya jelek. Berapa bulan yang lalu kita dengar ada berita itu. Berapa bulan yang lalu kita dengar ada berita itu di UNAN, Universitas Andalas di Padang. Ada yang baca beritanya. Ada seorang imam masjid hafal Quran itu berzina. Nauzubillah. Ya. Imam masjid hafal Quran berzina ketahuan, kepergok. Nah, ya lakukan perbuatan nista itu di kamar yang dikhususkan untuk imam. Ini kan jadi jadi pertanyaan besar, kok orang hafal Quran tapi akhlaknya tidak selaras dengan Al-Quran yang dia baca setiap hari. Kita sering dengar itu keluhan-keluhan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita baca penjelasan para ulama mengapa ada orang-orang yang perbuatannya tidak selaras dengan ayat Al-Quran yang dia baca atau yang dia hafalkan, ya, para ulama menjelaskan penyebab. Ya, salah satu penyebab utamanya itu adalah karena mereka tidak merenungkan makna ayat Al-Quran yang mereka baca itu. Ya, Al-Quran itu tidak sekedar dibaca, tidak sekedar jadi bacaan, tapi harus menjadi bahan perenungan. Jadi tadabbur Al-Quran tadi adalah memikirkan, merenungkan firman Allah Ta'ala dalam rangka memahaminya, mengetahui makna-maknanya, mengetahui hikmah-hikmahnya, dan mengetahui maksud-maksud yang terkandung di dalam. Agar apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Agar kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran, maka Al-Quran itu nggak bisa jadi huda, nggak bisa jadi petunjuk. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mentadaburi Al-Quran? Apa langkah agar kita bisa mentadaburi Al-Quran? Yang pertama, langkahnya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran itu dengan tartil. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Dan yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan tartil itu ada dua maknanya. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tartil itu membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan makharijul huruf. Sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Ya, jadi baca Al-Quran dengan benar sesuai dengan makharijul huruf. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, ha dibaca kha.
Jangan dibaca kha, jangan dibaca ka. Jadi jangan dibaca alhamdulillah. Al-Fatihah. Dibaca ha, jangan dibaca ka, jangan baca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Jadi baca Quran dengan benar sesuai makhrajul. Yang kedua, yang maksud tartil itu adalah baca Quran dengan perlahan-lahan, jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru. Kemudian yang kedua, sesudah kita baca, jika kita tidak paham artinya karena tidak paham bahasa Arab, maka bukalah terjemah Al-Quran. Bacalah terjemahnya. Jadi selain ada target menghatamkan Quran, hendaknya kita juga punya target menghatamkan terjemah Al-Quran. Bagi kita yang udah belajar bahasa Arab, mungkin perlu ditambah lagi targetnya. Itu apa? Membaca terjemah perkata Al-Quran. Supaya apa? Supaya kosakata Al-Quran itu kita tahu. Kosakata Al-Quran itu kan berulang-ulang. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Alhamdulillah itu nanti ada lagi Alhamdulillah. Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Alhamdulillahilladzi anzal al-furqana ala 'abdihi. Nah, ketemu lagi Alhamdulillah. Ya. Jadi bagi yang sudah belajar bahasa Arab ini perlu ditambah. Baca terjemah perkata Quran. Dan terjemah perkata itu sekarang mushafnya udah banyak ya. Bahkan kalau kita nggak punya mushafnya ada aplikasi. Aplikasi terjemah perkata. Nah, diinstal tuh aplikasinya di handphone kita. Sehingga kita punya target membaca terjemah perkataan Quran. Menghatamkan. Kalau yang belum tahu aplikasinya apa, tanya ke Bu Zulia. Bu Zulia ikut program terjemah Quran. Ya, jadi itu yang kedua. Sesudah kita punya semangat untuk baca, punya juga semangat untuk memahami arti secara terjemah, arti secara lafzi. Kemudian yang ketiga, keluar lagi hurufnya. Tidak cukup hanya sekedar baca terjemah. Kita perlu baca tafsirnya. Kita perlu baca tafsirnya. Jadi tafsir Al-Quran itu menjadi apa namanya? Menjadi tools, menjadi alat, ya, menjadi alat bagi kita untuk memahami Al-Quran. Ya, hendaknya kita punya tafsir. Saya rekomendasikan tafsir Ibnu Katsir. Oh, memang tafsir Ibnu Katsir ini agak agak banyak ya. Maksudnya agak panjang penjelasan. Kalau yang singkat ada tafsir Taisirur Rahman karya Syekh As-Sa'di, Tafsirul Karim Ar-Rahman, sering disebut juga kitab At-Taisir. Nah, ini lebih ringkas. Kemudian yang keempat, jika kita bertemu dengan ayat-ayat tentang hukum, perintah, larangan, tanya pada diri kita. Sudahkah kita menerima perintah dan larangan itu dengan lapang dada? Sudahkah kita kerjakan perintah di ayat itu? Sudahkah kita menjauhi larangan? Jika sudah kita kerjakan perintah tersebut, maka berdoalah pada Allah agar Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah, agar kita dapat melaksanakan ayat-ayat tersebut. Kalau belum, ya kita bertobat pada Allah dan berjanji berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah larang, mengerjakan apa yang Allah perintah. Itu kalau ketemu ayat-ayat tentang perintah dan larangan. Kemudian jika kita bertemu dengan ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, tentang kejadian hari kiamat dan misalnya, maka berdoalah, minta kepada Allah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau ketemu ayat-ayat tentang surga, itu Rasulullah langsung berdoa pada Allah. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu surga dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Jadi minta kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam surga. Kalau ketemu ayat-ayat tentang hari kiamat, kita minta pada Allah agar Allah memudahkan semua urusan kita di hari kiamat.
urusan kita di dunia ini nggak ada artinya, Pak, dibandingkan dengan sulitnya urusan kita di hari kiamat. Kita semua catatan perbuatan kita itu dibuka di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah, di hadapan seluruh manusia. Kita ditelanjangi dengan setelanjang-telanjangnya gitu kan. Dibeberkan semua catatan perbuatan kita dan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Nah, itu kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan semua urusan kita di hari kiamat. Kemudian dalam Al-Quran bukan hanya ada ayat hukum, perintah, larangan, bukan hanya ada ayat mengenai hari kiamat, mengenai surga, neraka, tapi juga ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah umat-umat terdahulu. Maka apa yang kita lakukan? Jika kita bertemu dengan ayat-ayat yang berisi kisah umat terdahulu, maka renungkan. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan umat terdahulu itu mencapai kemuliaan? Apa yang menyebabkan dahulu ya Nabiullah Yusuf alaihissalam ya itu Allah angkat derajatnya. Yang tadinya dia dibuang, dilempar ke sumur, kemudian dia jadi budak, kemudian dia digoda oleh perempuan, dia masuk penjara, fitnah oleh orang. Lantas apa yang menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah? Apa yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang lelaki yang namanya mungkin nggak pernah dikenal dalam sejarah, kalau tidak dicatat dalam Al-Quran gitu. Ya, karena Ibrahim ini bukan raja, bukan kaisar, bukan panglima perang gitu. Biasanya sejarah itu kan mencatat kisah-kisah mengenai para penguasa. Ibrahim alaihissalam siapa? Bukan penguasa, bukan raja, bukan panglima perang. Tapi namanya tercatat dalam Al-Quran dan dibaca oleh seluruh umat manusia. Bukan hanya muslim, non-muslim juga membaca. Menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Nah, apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat? Kita renungkan itu. Perjalanan hidupnya Ibrahim. Perjalanan hidup ya bangsa-bangsa, umat-umat terdahulu yang mereka mengalami kemuliaan, kejayaan. Bagaimana kisah kemenangan Rasulullah di Perang Badar, di Perang Khandaq, itu kan ada dalam Al-Quran. Sebagian dari sirah Nabi Muhammad SAW itu ada dalam Al-Quran. Nah, jika kita bertemu dengan ayat-ayat mengenai kisah-kisah itu, renungkan faktor apa yang menyebabkan mereka mencapai kemuliaan dan faktor apa yang menyebabkan mereka mengalami kehancuran. Karena dua sebab ini sudah Allah sebutkan. Sebab kemuliaan dan sebab kehancuran itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan hukum kemuliaan dan hukum kehancuran itu berlaku sama. Siapa saja yang mengambil sebab-sebab kemuliaan pasti Allah akan menangkan. Dan siapa saja yang mengambil sebab-sebab kehancuran pasti Allah akan di dunia di akhir. Sudahkah kita mengikuti jejak orang-orang mulia itu? Dan menghindari jejak orang-orang yang diadab pada masa lalu? Itu kalau kita ketemu dengan ayat-ayat yang berisi kisah. Kemudian gunakanlah perasaan. Dan bukan hanya pikiran dalam mentadaburi Al-Quran. Menangislah. Nah, ini sunnah ya, menangis ketika kita membaca Al-Quran, terutama ketika kita bertemu dengan ayat-ayat mengenai akhirat, ayat-ayat mengenai umat terdahulu yang diadab oleh Allah. Kita menangis, kita khawatir kita masuk dalam kelompok. Karena Nabi SAW bersabda, Inna hadzal Qur'ana nazala bi huznin. Sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan kesedihan. Fa'idha qara'tumuhu fabku. Maka apabila kalian membacanya, maka menangislah kalian. Fa'in lam tabku fatabakau. Jika kalian tidak mampu menangis, fatabakau, maka berusahalah kalian untuk menangis. Usaha untuk menangis ini maksudnya belajar, berlatih supaya bisa menangis. Ya, gimana caranya itu supaya bisa menangis? Paham kan, harus paham. Harus ada perenungan, harus ada emosi yang kita libatkan ketika kita membaca Al-Quran. Kalau nggak ada emosi, ketika kita membaca Al-Quran nggak bisa. Jadi inilah 7 langkah ya. 7 langkah kita mentadaburi Al-Quran.
Ada pertanyaan mengenai makna tadabbur dan cara tadabbur Al-Quran? Kalau kita mengikuti langkah-langkah dalam tadabbur Al-Quran ini, insya Allah Al-Quran itu akan ya terinternalisasi, masuk ke dalam hati kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi ya, software dalam dalam jiwa kita itu ya berubah menjadi perilaku, berubah menjadi perbuatan. Memang untuk berubah jadi perbuatan itu ya, tidak cukup hanya sekedar tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu satu faktor, tapi jangan lupakan faktor berikutnya itu apa? Taufik, hidayah dari Allah. Maka kita juga minta kepada Allah agar Allah berikan taufik hidayah pada diri kita, pada anak-anak kita, pada orang-orang yang kita cintai, ya, agar mereka hidup ya selaras dengan Al-Quran. Mereka itu selaras dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah kita mau mulai. Jadi tadi pengantar mengenai tadabbur Al-Quran. Kita mau mulai masuk surat Al-Fatihah. Saya mohon dibuka dulu mikrofonnya. Kita akan baca sama-sama surat Al-Fatihah. Kalau mungkin kita cek bacaan Al-Fatihah kita itu minimal standar lah, nggak perlu indah-indah banget ya, nggak perlu bagus-bagus banget. Jadi kita baca Quran tuh nggak harus apa indah seperti Qori'ah gitu. Minimal standar. Bacaan Quran kita itu benar sesuai dengan makhorijul huruf. Kita baca sama-sama ya. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين Ar-Rahmanir Rahim. الرحمن الرحيم الرحيم Kita ulang ya. Ar-Rahmanir Rahim. الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم Maliki Yaumiddin. مالك مالك يوم يوم الدين الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم Apa namanya? Tolong dibedakan antara ha, ha dan ha. Ini ihdina, ini ha. Ini bukan hak besar ya. Ini hak seperti ini bukan hak besar. Ini sering keliru. Bukan hak besar. Jadi nggak perlu nggak perlu begitu, nggak perlu gitu. Tapi ini hak biasa. Lawannya hak biasa itu hak kecil. Hak kecil itu seperti yang ada pada Ar-Rahman. Itu hak kecil itu. Ar-Rahman. Ya hak. Itu hak kecil. Kalau ini ih. Jadi bukan Jadi nggak perlu dibesar-besarkan. Hak biasa aja seperti kita ngomong hak اهدنا ibu, الصراط seperti kita ngomong hansip, ya, hankam, itu hak. Baik, kita ulang ya. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Ini so ya, so itu agak bukan صح so. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sin itu nggak kebun. مستقيم Siratal ladzina an'amta alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم Ini biasanya yang keliru di sini nih. An'amta. Jadi yang pertama a hamzah, yang kedua a ain.
Sering kelirunya. An'amta alaihim. Sering kelirunya ada yang baca an'amta, dua-duanya jadi ain. Atau an'amta, ainnya jadi hamzah, dua-duanya hamzah, itu keliru. An'amta Yang pertama alaihim. a, yang kedua a. An'amta An'amta. an'amta Baik, alaihim. kita ulang ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya di situ ya. Kelirunya yang pertama di gha ini sering ada yang keliru. Gha ini bukan huruf qalqalah, jadi jangan ghairil magdu. Nah, itu keliru magdu. Yang betul maghdu. Kemudian ya, ghairil maghdu. Jadi jangan magdu, jangan ada pantulannya. Jangan ada ghairil maghdu. Maghdu bi alaihim. Nah, kemudian yang kedua ini yang sering sekali keliru ketika waladdallin. Di sini ada tasydid. Jadi bo dulu panjang, bo, kemudian nanti ketemu lam. Dol. Nah, dol. Jadi jangan dol. Jadi jangan tasydidnya mulai dari bo, jangan waladdall. Ah, itu salah. Dol. Bolnya dulu, do-nya panjang dulu. Waladdall. Nanti ketemu lam. Waladdall. Nah, baru nanti di ujungnya ketemu lam. Waladdallin. Nah, kita ulang ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Golin. Oh, maklin ya, panjang. Waladdallin. Gak perlu diayun ya, jangan diayun. Waladdallin. Nah, itu juga keliru. Waladdall. Jadi awalnya panjang dulu, bol, kemudian ketemu lam. Waladdallin baru dilepas. Waladdallin. Nah, baik. Amin. Silakan dibaca. Amin. Jangan takut-takut baca amin ya. Karena kampanye lagi pilpres. Baca amin. Kabul. Nah, Masya Allah. Jadi baca amin itu hukumnya sunnah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kita baca Al-Fatihah baik dalam sholat maupun di luar sholat disunahkan baca amin. Baca amin. A-nya panjang, Mi-nya panjang. Amin. Dua-duanya sama-sama dua harkat. Amin. Kalau mau lebih juga boleh, tapi harus sama. Antara panjangnya A dan panjangnya Mi itu harus sama. Amin. Jadi kalau A yang pertamanya panjang, Mi yang keduanya juga panjang, Mi-nya juga panjang. Maksud saya kalau A pertama itu dua harkat, maka Mi-nya juga dua harkat. Kalau A-nya 6 harkat, Mi-nya juga 6 harkat. Jadi sama panjangnya. Dua-duanya sama-sama panjang. Jangan dibaca pendek, jangan dibaca amin. Amin. Nah, kalau amin itu itu amin tuh ya nama orang itu. Amin itu artinya keamanan ya. Amin. Yang bermakna kabulkanlah itu adalah amin. Hanya panjang Mi-nya. Nah, baik. Barakallahu fikum. Jadi ya, itu baca Al-Fatihah kita. Kita mau coba terjemahkan per kata ya. Suratul Fatihah. Surah, kita tahu surah itu ya. Surah itu artinya apa? Surat. Artinya surat. Tul Fatihah. Sebentar. Oh, ini warnanya nggak keluar. Surat ya, surat. Surat yang dimaksud ini bukan surat dalam arti tulisan surat bukan. Tapi surat ini ya sebagian ulama berpendapat dia berasal dari kata surun. Sudah pernah saya jelaskan. Surun itu artinya pagar. Jadi suratul Fatihah itu adalah surat atau pagar pembatas Al-Fatihah. Jadi surat dalam Al-Quran itu adalah
apa pembatas-pembatas, pasal-pasal, bab-bab kalau dalam buku ya bab ya, bab-bab. Nah, jadi ini bab Al-Fatihah itu chapter. Bab Al-Fatihah ini bab pertama dalam Al-Quran atau surah pertama dalam Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah. Fatihah berasal dari kata fataha, yaftahu, fatih artinya pembuka. Bismillahirrahmanirrahim dengan ismi nama Allah Ar-Rahman Maha Pengasih Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdu segala puji lillahi milik Allah Rabb Tuhan atau penguasa al-alamin alam semesta. Ar-Rahman yang Maha Pengasih Ar-Rahim Maha Penyayang. Malik pemilik atau penguasa yaum hari ad-din agama. Pemilik hari agama atau pemilik hari akhir. Kita jelaskan makna din. Iyaka, iya ini ada dua kata di sini. Kata pertama iya itu artinya kepada, hanya kepada kamu. Ka artinya mu ya, hanya kepadamu. Jadi kalau iyahu hanya kepadanya, iyaya hanya kepadaku. Kalau kita didoakan oleh orang, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, kita jawab iyaka. Ya, demikian juga kepadamu. Ya, kalau jazakillahi khairan iyaki. Kalau didoakan syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu, kita jawab iyaka atau iyaki. Juga semoga Allah berikan kesehatan buat. Na'budu kami menyembah wa iyyaka dan kepadamu nasta'in kami minta pertolongan. Ihdina ini fi'il amr ya kata perintah ihdi tunjukkan na kami as-sirat jalan al-mustaqim yang lurus. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Ghairi bukan al-maghdubi orang yang dimurkai alaihim atas mereka. Wa dan la tidak al-dhalin orang-orang yang tersesat. Baik. Kita belajar bahasa Arab sudah sampai bab 13 bahas tentang jamak. Bisa tidak ditebak di dalam surat Al-Fatihah ini mana saja kata yang merupakan jamak, isim yang jamak. Ada yang bisa nebak jamak di sini mana saja? Ada yang bisa nebak? Yang Jamak Pak Kris, bisa nebak Pak Kris? Yang jamak yang maknanya banyak. banyak. Belum ketemu ya Ustaz. Benar. Kalau gitu ya. Bu Zulia ada bisa tebak Bu? Ihdina. Al-lazina bukan Ustaz? Enggak Ihdina ya? ini Betul. Al-lazi Alladzina. orang-orang yang ya. Iya, alladzina bisa juga. Alladzina itu mufradnya alladzi ya. Kalau Al-lazi ya. satunya alladzi. Kalau banyak alladzina. Al-lazina. Apa lagi? Ada lagi? ihdina. Nah itu kami kan. Bukan. Ya, Bukan ini ya. kami, Ihdina. tapi itu dia Fil amr. fil amr ya. Yang kita tanya isim yang jamak. Oh isimnya jamak ya. Isim, kata benda yang jamak. Bu Yayu mungkin bisa tebak. Untuk siapa aja bebas ya. Silakan yang mau nebak. Jamak di sini yang pertama al-alamin ya. Ini jamak nih. Al-alamin. Belakangnya ada ya nun. Jamak aja. Ya nun ini adalah salah satu tanda jamak. Jadi kita sudah belajar tanda jamak kalau yang mudzakkar waw nun. Nanti kita akan belajar lagi tanda jamak mudzakkar ya nun. Oke, alamin. Kemudian ketemu lagi nggak yang ya nun di sini? Nah, ini al-dhalin juga jamak ya. Betul. Oh iya. Mana tuh? Ya, nun. Al-dhalin. Jadi Maghdubi itu Iya, nun. maghdubi enggak, bukan jamak. terjemahannya orang-orang Ustaz. Tapi sering diterjemahkan jamak. Dubi, godok yang Karena dimurkai. karena bersambung dengan ini him ini juga jamak ya. Hum, ini kan him itu hum ya. Kenapa hum jadi him di sini? Ada yang ingat? Alai ada ya, sukun ya Ustaz. Ada huruf ya sebelumnya. Jadi hum berubah jadi him karena dua sebab. Yang pertama ada huruf ya.
Ya, atau ada huruf yang berharokat kasroh. Jadi kalau ada ya atau kasroh, maka di kum bisa berubah jadi im. Baik. Nah, kita mau coba masuk berikutnya. Tapi masih bingung bedanya pengasih sama penyayang itu apa tuh? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan Ya. sama-sama pengasih penyayang tuh terjemahannya hampir sama. Iya. Nanti ada penjelasannya, Pak. Nah, sabar ya. Oh iya. Kita coba jelaskan. Baik. Eh, jadi alhamdulillah kita udah baca terjemahnya juga. Insya Allah kita masuk langkah berikutnya. Tadi langkah tadabur apa yang pertama? Baca kan dengan tartil. Kemudian yang kedua langkah tadabur baca terjemah. Kemudian yang ketiga langkah tadabur apa? Baca tafsir. Insya Allah kita mau masuk langkah yang ketiga dari tadabur Al-Quran, yaitu membaca tafsirnya. Tapi sebelum kita bahas tafsir dari ayat per ayat di surat Al-Fatihah, saya ingin perkenalkan dulu bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang memiliki nama yang sangat banyak. Dan banyaknya nama menunjukkan kemuliaan sesuatu. Jadi sesuatu itu kalau namanya banyak, julukannya banyak, berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia. Ya sama kayak orang ya, orang kalau punya nama atau gelar yang banyak itu kan menunjukkan dia orang yang ya, misalnya gelarnya itu profesor, doktor, Pak, sebutlah gelarnya S1, S2, S3, S4, S5, misalnya gelarnya banyak ya, maka menunjukkan kemuliaan seseorang. Manusia yang paling mulia siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling banyak gelar. Ya, apa namanya? Namanya Muhammad Abdul Qasim. Kemudian wa al Mustafa, Khairul Bariyah, Khairul Bashar, Khalilullah, Khalilur Rahman. Banyak sekali gelar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Nabi yang paling banyak gelarnya Nabi Muhammad. Sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq punya gelar banyak gitu. Gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bukan hanya As-Siddiq yang kita kenal As-Siddiq. Tapi ada gelar-gelar beliau yang lain. Al-Atqa, kemudian Atiqullah, kemudian Khalilur Rasul, kemudian banyak gelar-gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kemuliaan seseorang atau kemuliaan sesuatu di salah satu apa ciri dari kemuliaan sesuatu itu adalah banyaknya nama. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang mulia dan menjadi bukti kemuliaan surat Al-Fatihah karena banyaknya nama dari surat Al-Fatihah. Di antara nama Al-Fatihah adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka. Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Alhamdu, pujian. Ummul Quran, induknya Al-Quran. As-Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang. Maksudnya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, tapi ada dua makna ini, Sabul Mathani. Ada yang bermakna dia 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat. Ada lagi makna yang kedua, 7 ayat yang berulang turun kepada Nabi SAW. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini turunnya 2 kali. Ya, pertama turun di Mekah, nanti turun lagi di Madinah. Maka dia disebut Sabul Mathani. Ya, 7 ayat yang turun berulang-ulang. Kemudian as-salah, ya, salat. Jadi surat Al-Fatihah juga disebut sebagai surat salat. Karena apa? Karena nggak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Dan tidak dianggap orang beriman kalau nggak salat. Jadi ciri orang beriman atau ciri orang Islam yang pertama sesudah dia syahadat itu salat. Apa namanya? Salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan salat maka sudah musnah lah agamanya. Udah hancur agamanya. Udah nggak dianggap seorang muslim kalau dia nggak sholat. Nah, nggak sah sholat seseorang kalau nggak baca Al-Fatihah. Dan itu sebabnya baca Al-Fatihah dengan benar itu penting. Kenapa? Karena menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Kemudian asyifa, obat. Jadi Al-Quran ini surat Al-Fatihah ini disebut obat. Kenapa? Karena sering dijadikan sebagai obat. Baik itu obat fisik maupun obat hati.
Ya, jadi Nabi ya sering mengobati seseorang menggunakan Al-Quran, menggunakan Al-Fatihah khusus. Demikian juga kalau ada orang yang punya penyakit hati, dia sedang galau, dia sedang sedih, maka bacalah Al-Fatihah ini, karena Al-Fatihah ini adalah asyifa, obat. Kemudian Ar-Ruqyah, Ar-Ruqyah ini artinya itu mantra, ya. Mantra yang diperbolehkan, diantaranya adalah. Kemudian Al-Waqiyah, Al-Waqiyah itu artinya pelindung. Jadi Al-Fatihah ini pelindung. Kita baca Al-Fatihah maka dia melindungi kita dari berbagai macam keburukan. Al-Kafiyah, Al-Kafiyah ini yang mencukupi. Ya, Al-Kanzu, Al-Kanzu ini artinya apa? Perbendaharaan, simpanan. Jadi, kalau kita baca Al-Fatihah maka dia akan menjadi simpanan pahala kita nanti di akhir. Nah, ini dalilnya banyak sekali ya, kita nggak sebut satu persatu. Kemudian jumlah ayat, kata dan hurufnya. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat tanpa perselisihan. Semua ulama sepakat Al-Fatihah ini 7 ayat. Terdiri dari 25 kata dan 115 huruf. 7 ayat tersebut. Namun para ulama berselisih, apakah basmalah termasuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Atau dia ayat tersendiri? Atau dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah? Ya, maka yang tadi kita baca, ya, ini basmalahnya termasuk Al-Fatihah atau bukan? Termasuk ya, yang tadi kita baca ya. Sini ayat pertamanya basmalah. Ya. Jadi kita ambil pendapat yang menyebutkan bahwa basmalah di dalam Al-Fatihah termasuk ayat surat Al-Fatihah, ayat pertama. Jadi yang berpendapat basmalah itu ayat pertama, ya, dia akan menyebut ayat ke-6 itu sampai ihdinas siratal mustaqim, dan kemudian ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang berpendapat basmalahnya termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Yang berpendapat basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka dia menyebut ayat pertama surat Al-Fatihah itu Alhamdu. Ayat pertamanya Alhamdu, ini ayat pertama. Ini ayat kedua, ini ayat ketiga, ini ayat keempat, ini ayat kelima. Ayat ke-6 sampai mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6-nya sampai 'alaihim. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Ya, jadi yang berpendapat Al-Fatihah basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah, maka sampai 'alaihim ayat ke-6. Demikian ya, bisa difahami ya insyaallah. Nah, yang berpendapat basmalah tidak termasuk ayat dalam Al-Fatihah, maka mereka tidak membacanya dalam sholat. Jadi yang berpendapat basmalah itu tidak termasuk ayat dalam Al-Fatihah, maka mereka tidak membacanya dalam sholat. Jadi mereka nggak ya, karena berpendapat Al-Fatihah diawali dari Alhamdulillah, maka mereka tidak baca basmalah, jadi langsung baca Alhamdulillah. Yang berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah berbeda pendapat dalam cara membacanya. Apakah membacanya itu dengan sir itu artinya perlahan, atau membacanya dengan jahar itu artinya dengan suara keras. Jadi kalau kita dengar imam-imam Masjidil Haram baca Al-Fatihah, biasanya mulai dari basmalah atau dari Alhamdulillah? Alhamdulillah. Oh, dari Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah imam-imam Masjidil Haram berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah? Enggak. Jadi imam-imam Masjidil Haram berpendapat basmalah bagian dari Al-Fatihah. Tapi mereka mengikuti pendapat mazhab Imam Hambal yang menyatakan bahwa membaca basmalah dalam sholat itu cukup sir, tidak perlu jahar. Jadi salah ya kalau ada orang yang berpendapat, wah ini Imam Masjidil Haram berpendapat bahwa basmalah nggak termasuk Al-Fatihah. Enggak, mereka tetap berpendapat Al-Fatihah itu basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama surat Al-Fatihah. Hanya mereka
tidak ikut pendapat yang menyatakan bahwa basmalah ini dibaca jahar. Jadi mereka bacanya tetap sir, mereka baca tapi bacanya sir. Jadi mereka baca Bismillahirrahmanirrahim. Pelan dulu, baru kemudian sudah itu dikeraskan. Alhamdulillahirobbil alamin. Kalau kita di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah basmalah dibaca jahar. Ya, kalau imam-imam Indonesia ya kita dibaca jahar. Dan imam Masjidil Haram ya kayak Syekh Sudes dulu pernah datang ke Indonesia ke Istiqlal jadi imam, ya mereka akan ikut mazhab mayoritas di negeri tersebut, ya mereka ikut mazhab Syafi'i ya. Kalau kalau datang ke Indonesia itu Syekh Sudes makanya baca basmalah dengan jahar ketika mengimami sholat di masjid Istiqlal. Nah ini kemudian ini nggak perlu deh keutamaannya bisa dibaca sendiri insya Allah. Nah, tadi ya wajib baca Al-Fatihah dalam sholat. Bahwa nggak sah kita sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Jadi harus baca Al-Fatihah. Nah nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah kalau imam sudah membaca Al-Fatihah dan kita mendengar bacaan imam baca Al-Fatihah, bacaan imam itu mencukupi bacaan makmum. Artinya makmum nggak perlu baca lagi. Bisa difahami nggak pertanyaannya? Jadi ada pertanyaan, apakah kalau imam baca Al-Fatihah dengan suara kencang, dan makmum sudah dengar itu bacaan Al-Fatihah imam, maka bacaannya imam itu ya, mencukupi bacaan makmum. Makmum nggak perlu baca Al-Fatihah lagi. Atau makmum tetap harus baca Al-Fatihah. Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang berpendapat, kalau imam baca Al-Fatihah dengan suara kencang, maka makmum nggak perlu baca lagi, ya. Karena bacaan imam yang kencang itu sudah mewakili bacaan makmum. Tapi ada lagi yang berpendapat, ya, kalau imam baca dengan suara kencang, tetap makmum itu punya kewajiban baca Al-Fatihah. Sehingga ketika imam itu selesai baca Al-Fatihah, makmum harus baca juga. Ya, harus baca sendiri. Maka biasanya kalau yang berpendapat kedua itu imam itu akan beri jarak. Jadi habis baca Al-Fatihah ya, ketika baca Al-Fatihah jahar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, imam diam dulu tuh biasanya. Diamnya itu bisa 1 menit, 2 menit gitu. Menunggu, memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Al-Fatihah mandiri. Nah, ini berarti imamnya berpendapat bahwa bacaan dia itu tidak mencukupi bagi makmum. Jadi makmum harus baca Al-Fatihah sendiri. Tapi kalau imamnya habis waladdallin amin, langsung dia baca surat, itu berarti imamnya ini berpendapat bacaan dia sudah mencukupi bacaan makmum. Jadi makmum nggak perlu baca Al-Fatihah lagi. Jadi jangan ketika imamnya lagi baca surat kemudian kita ribut sendiri gitu. Kita baca baca apa namanya? Baca Al-Fatihah sendiri. Imam udah baca surat tuh, udah baca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Kita masih baca alhamdulillahirabbil alamin. Jangan. Karena kita sholat ikut pendapatnya imam. Kalau imam punya pendapatnya seperti dia ikut pendapat yang menyatakan bahwa bacaan imam itu mencukupi bacaan makmum, ya sudah kita ikut sholat berdasarkan pendapatnya. Bisa difahami ya? Ini maksud saya. Ustaz, Insya Pak Allah. Ustadz, Gimana Ya, Pak Ustadz? Tadi belum jelas tadi kelewatan yang makmumnya Al-Fatihah itu. Jadi kalau ini kasusnya kalau imamnya baca jahar, kan kalau yang jahar itu kan sholat maghrib, sholat isya kan ya, itu kan bacaannya jahar ya. Bacaan jahar itu bacaannya keras. Paham ya? Sampai situ paham ya? Iya Pak. Paham Jahar ya? bacaan Al-Fatihah jahar. Nah, dalam sholat maghrib itu kan 2 rakaat pertama kan bacaannya keras. Nah, ketika imam baca Al-Fatihah dengan suara keras, ya, makmum kan wajib mendengarkan. Nggak boleh makmum ngomong, nggak boleh makmum ikut baca Al-Fatihah. Jangan. Ketika imam baca ayat Al-Quran, makmum wajib mendengarkan, dan itu perintah dalam Al-Quran. Fa'idha quri Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah, kita makmum wajib dengarkan. Nah, sesudah imam selesai baca Al-Fatihah, ada perbedaan pendapat kalangan ulama fikih. Apakah
makmum wajib baca Al-Fatihah lagi atau bacaannya imam itu sudah mencukupi bacaan makmum. Jadi makmum nggak perlu baca Al-Fatihah lagi. Itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat makmum harus baca Al-Fatihah lagi. Ya. Ada yang berpendapat enggak, makmum nggak perlu baca Al-Fatihah lagi karena makmum sudah dengar bacaan imam dengan suara keras. Bacaan Al-Fatihah. Nah, bagi yang berpendapat bahwa makmum harus baca lagi, maka imamnya itu pasti akan diem sesudah baca Al-Fatihah. Jadi dia akan diem dulu sejenak tuh. Mungkin 1 menit, mungkin 2 menit, dia nggak akan lanjut baca surat. Dia akan berikan kesempatan kepada makmum untuk baca Al-Fatihah. Nah, kalau imamnya diem kayak begitu, makmumnya baca aja, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini berarti imamnya ambil pendapat bahwa bacaan imam belum mencukupi bacaan. Tapi kalau kita ke Masjidil Haram ya itu ambil pendapat yang kedua itu bahwa bacaannya makmum itu bacaannya imam itu sudah mencukupi bacaan makmum. Kalau kita ke Masjidil Haram itu biasanya imam-imam di Masjidil Haram itu nggak berikan jeda antara Al-Fatihah dengan surat. Jadi habis baca Al-Fatihah langsung nyambung baca surat. Itu artinya bacaannya imam sudah mencukupi untuk makmum. Jadi makmum nggak perlu lagi baca Al-Fatihah. Bisa difahami? Ini jangan sampai kita nggak baca Al-Fatihah dalam sholat. Nah, kalau bacaannya sir itu jelas. Ya, dalam sholat apa duhur, asar itu bacaannya sir kan. Imam baca sendiri, sir. Nggak kedengeran oleh makmum. Maka makmum wajib baca Al-Fatihah. Jangan makmum nggak baca Al-Fatihah. Dan yang namanya baca ya, baca surat atau baca zikir dalam sholat, yang namanya baca, itu ditandai dengan bergeraknya bibir, bergetarnya lidah. Jadi nggak boleh kita baca Al-Fatihah, bibirnya nggak bergerak. Bacanya di mana? Dalam hati. Nah, itu nggak termasuk baca, itu nggak termasuk tilawah, nggak termasuk qiraah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan baca itu dia bibirnya itu bergerak. Ya. Hanya sir ya, sir itu ya nggak dengan suara keras. Hanya cukup didengar oleh dirinya sendiri. Pak Ustadz boleh tanya? Boleh. Jadi kalau misalnya pas sholat, terus sholatnya telat bergabung menjadi makmum, terus sudah langsung bacaan surah sudah Al-Fatihah, gimana Pak Ustadz? Harus Ya, ngulang atau? dengarkan aja. Dengarkan imam Oh, dengarkan. baca surat. Nggak perlu kita baca Al-Fatihah. Oke. Nanti pas rakaat kedua kan imam baca Al-Fatihah lagi ya kita dengarkan. Jadi kewajiban kita kalau imamnya itu baca dengan suara jahar, kewajiban kita adalah mendengarkan. Nah, kalau imamnya beri kesempatan antara Al-Fatihah dengan surat berikutnya itu, diberi kesempatan untuk kita baca, maka kita baca Al-Fatihah dengan suara sir. Ustaz, kalau waktu dikasih kesempatan, kadang terlalu pendek sehingga Fatihahnya nggak selesai, imam sudah masuk ke surat, Ya nggak apa-apa. kita putus apa ngikut, apa langsung nggak Langsung selesai nggak apa-apa, nggak apa-apa. langsung Kita dengarkan imam aja. Oh, Itu salahnya imam itu. Kenapa terlalu cepat itu? Dia ambil pendapat bahwa bacaan dia belum mencukupi bacaan makmum, tapi dia malah terlalu cepat. Nah, itu salahnya imam. Harusnya kalau dia ambil pendapat bahwa bacaan dia belum mencukupi bacaan makmum, artinya makmum harus baca juga, harusnya dia kasih waktu yang cukup buat makmum baca Al-Fatihah. Karena yang sering keliru itu ketika imam lagi baca surat, makmum malah baca Al-Fatihah, itu keliru sebetulnya, nggak boleh. Jadi kalau imam lagi baca surat kita dengerin, nggak boleh kita ikut baca. Nah, nyambung tadi pertanyaan pertama ya, kalau imam lagi baca surat, bukan baca Al-Fatihah, kita ketinggalan baca Al-Fatihah. Imam lagi baca surat, kita baru masuk sholat. Apakah kita dapat 1 rakaat atau tidak? Nah, ini pendapat yang jumhur, pendapat mayoritas adalah kita dapat 1 rakaat apabila kita dapat ruku bersama dengan imam.
ruku dengan sempurna ya. Artinya memang udah betul-betul bisa ruku dengan sempurna bersama dengan imam, berarti kita dapat 1 rakaat. Karena itu ada dalilnya ya, ada hadisnya. Kalau ada seorang sahabat Nabi masuk masjid, mendapati imam sedang ruku, maka dia ikut ruku dari depan pintu masjid. Maka Nabi hanya beri nasihat, jangan ulangi lagi. Maksudnya jangan ulangi ruku dari pintu masjid. Tapi Nabi tidak perintahkan dia untuk menambah 1 rakaat sholat. Artinya sholat dia sah. 1 rakaat sholat dia sah. Jadi Nabi nggak perintahkan dia tambah 1 rakaat. Jadi dia nggak kurang sholatnya. Hanya dilarang ruku dari depan pintu masjid. Nggak boleh. Rukunya itu pas sudah sampai di saf, barulah dia ruku bersama dengan imam sampai sempurna, maka dapatlah dia 1 rakaat. Jadi Al-Fatihah itu syarat sahnya sholat, tapi bukan syarat mendapatkan 1 rakaat. Syarat mendapatkan 1 rakaat itu apa? Ruku. Karena kata rakaat sendiri itu diambil dari kata ruku. Ruku itu jamak apa? Rakaat itu jamak dari ruku. Ruku itu 1 ruku ya. Kalau banyak disebutnya rakaat. Demikian ya. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Kita belum masuk ke Al-Fatihah ini. Nah, sekarang Izin kita Pak Ustadz. salam Ya. warahmatullahi Jadi kalau pada saat kita menjadi makmum imamnya bacaannya jahar, pada saat baca Al-Quran, kita hanya mendengarkan, boleh nggak kita mengikuti dalam hati bacaan dari imam, Pak Ustadz? Boleh, kalau dalam hati nggak ada masalah. Dalam hati kalau nanti seandainya imamnya langsung masuk ke surat, berarti kita nggak usah membaca surat Nggak usah Al-Fatihah, baca tapi Al-Fatihah. kalau Ya. imamnya kasih jeda waktu, kita membaca surat Ya. Al-Fatihah. Kalau imamnya sudah masuk ke surat berikutnya, kita hentikan Berhenti. surat Al-Fatihah kita. Iya. Nah, kita berhenti. Ya, Jadi kewajiban terima kita kasih. adalah mendengarkan. Nah, ya. Jadi karena memang tadi ya ada 2 pendapat, apakah bacaan imam itu mewakili, itu istilah yang lebih tepat, mencukupi kayaknya enggak ya. Mewakili bacaan makmum atau tidak. Ada yang berpendapat bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Ada yang berpendapat enggak. Bacaan imam tidak mewakili bacaan makmum, artinya makmum harus tetap baca sendiri. Meskipun itu dalam bacaan yang jahat. Demikian. Baik. Kita lanjut ya. Nah, sebelum masuk Al-Fatihah kita baca ta'awudz dulu. Isti'adzah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, dan ini wajib ya. Kalau kita mau baca Al-Qur'an wajib bagi kita membaca ta'awudz. Berdasarkan perintah dari Allah dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kau baca Al-Qur'an, maka berlindunglah engkau kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ada 2 pendapat ya. Ada yang hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, sedangkan Atha bin Abi Rabah berpendapat wajib. Ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat wajib. Bacaan ta'awudz itu ya selain yang sudah kita kenal ya tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada juga bacaan ta'awudz yang dicontohkan oleh Rasulullah. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini juga boleh kita baca. Ya a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kenapa kita disuruh baca ta'awudz? Ya, karena itu tadi, setan itu paling nggak suka kalau kita itu baca Quran. Karena Quran ini adalah senjata manusia untuk menghadapi setan. Nah, setan nggak suka kalau manusia punya senjata dalam menghadapi godaan dia. Karenanya digoda gimana caranya supaya berhenti baca Quran. Digoda gimana caranya supaya berhenti belajar Quran, belajar bahasa Arab. itu godaan setan. Ya, kayak kita baca ta'awudz. Kemudian sudah itu baca basmalah. Nah, ini ada keutamaan baca basmalah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Al-Malih bin Usama bin Umair dari bapaknya. Qala kuntu radifahu ala himar. Aku pernah dibonceng dengan Rasulullah di atas himar. Ini bukan unta ya, himar. Himar itu apa? Himar itu keledai.
Ya, jadi aku pernah dibonceng oleh Nabi naik himar, naik keledai. Keledai itu binatang tunggangan yang paling murah. Jadi kasta binatang tunggangan yang paling mahal tuh unta. Di bawahnya unta kuda, di bawahnya kuda keledai. Keledai itu paling paling murah itu himar. Jadi kalau zaman sekarang ya unta itu ya mobil mewah gitu ya. Kuda itu ya mobil biasa lah ya, mobil standar gitu. Ya, kelasnya standarnya Avanza gitu ya. Xenia gitu ya. Nah, himar itu di bawahnya itu gitu. Itu motor motor paling murah ya. Motor Supra itu himar. Nah, bayangkan Nabi pemimpin umat kepala negara naik himar dan membonceng sahabat. Ya. Fa'atharul himar. Maka tiba-tiba keledainya itu tergelincir. Fakultu. Maka aku berkata. Ya, Ta'isa syaitan. Celakalah setan. Dasar setan. Itu kata sahabat tadi. Ketika himarnya itu tergelincir. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, la taqul ta'isa syaitan. Jangan kau berkata celakalah syaitan. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan, maka apabila engkau berkata celakalah syaitan, ta'azzama syaitan. Syaitan itu akan membesar. Dia akan apa istilahnya itu? Besar kepala. Dia akan besar kepala. Fi nafsi. Di dalam dirinya. Besar kepala itu maksudnya jadi sombong. Wa qala sar'utuhu biquwati. Dan dia berkata, ya, itu terjadi karena kekuatanku. Padahal bukan karena sebab setan. Fa idza qulta bismillah, adapun apabila engkau membaca bismillah dengan nama Allah, tasagharat ilaihi nafsuhu. Maka setan itu akan mengecil. Hatta yakuna asghara min dzubabin. Sehingga setan itu akan jauh lebih kecil daripada lalat. Jadi bacalah basmalah. Karena dengan baca basmalah, tipu daya setan itu akan menjadi lemah. Jadi sudah kita baca ta'awuf, kita baca basmalah. Sudah kita berlindung diri kepada Allah, saat mulai baca Al-Quran, kita baca basmalah. Dan dua zikir ini akan menyebabkan tipu daya setan itu jadi lemah. Makanya kita makan juga baca basmalah, semua aktivitas kita baca basmalah. Supaya apa? Supaya kita nggak ditipu oleh setan saat kita melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sekarang kita masuk, ini sebetulnya sudah masuk ayat pertama tadi. Ayat pertama apa? Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama ya. Bismillah. Bi dengan ismi nama Allah. Apa yang dimaksud dengan Allah? Lafzul jalalah. Allah. Allah ini adalah nama untuk Rabb. Tabaraka wa ta'ala. Nama untuk Tuhan. Ya, yang maha agung, yang maha tinggi. Allah adalah nama yang paling agung. Ismul A'zam. Nama Tuhan yang paling tinggi. Karena ia menyandang semua sifat Allah. Ya. Jadi nama Allah ini mencakup semua nama-nama Allah. Kita tahu nama Allah itu kan banyak ya. Nama Allah ada berapa? Kalau dalam Quran disebutkan 99. Tapi sebetulnya nggak hanya sebatas 99, lebih daripada itu. Ya, Nabi pernah berdoa dalam doa indal hammi wal karbi, itu doa ketika beliau sedih itu. Ya, beliau berdoa apa namanya? As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta nafsaka fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah dengan nama-nama, dengan menyebut nama-nama yang kau turunkan nama itu dalam Al-Quran, atau dengan nama-nama yang kau ajarkan kepada hamba-hamba pilihanmu yang aku nggak tahu nama itu, atau dengan nama-nama yang kau sembunyikan dalam pengetahuan gaib di sisimu. Yang pasti aku minta dengan semua nama itu ya Allah. Minta apa? Anta ja'alal Qur'an rabi'a qulubina. Kau jadikan Al-Quran itu sebagai musim bunga dalam hati. Wajala'a ahzanina, jadikan Al-Quran sebagai pemusnah kesedihanku. Wadhahaba humumina, jadikan Al-Quran sebagai penghalau kegalauan. Itu permintaan Rasulullah kalau Rasulullah. Jadi dalam doa itu Rasul menyebutkan ada nama-nama Allah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi ada nama Allah
yang hanya diketahui oleh hamba-hamba Allah pilihannya. Ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan dalam pengetahuan gaib di sisi Allah. Artinya nama Allah itu banyak. Nah, tapi seluruh nama Allah yang banyak itu terwakili dengan lafaz Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 22-24 ya. Ini bagian dari zikir pagi sore kita ya. Huwallah, dialah Allah. Allah itu siapa? Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak. Huwar Rahmanur Rahim, dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sifat-sifat Allah ini semua ini terwakili dengan lafaz Allah. Wallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Malikul Quddus, yang Maha Raja, Maha Suci, As-Salam, Maha Pemberi keselamatan, Al-Mu'min, Maha Pemberi keamanan, Al-Muhaimin, yang Maha Menjaga, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Jabbar, yang Maha Pemaksa, Al-Mutakabbir, yang Maha Besar, yang Maha Sombong. Satu-satunya yang boleh sombong ya Allah itu. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi ini semua sifat-sifat Allah ini itu diwakili dengan lafaz Allah yang ada di depan ayat tadi. Ya, tadi disebut lafaz Allah ini adalah lafzul jalalah, lafaz kemuliaan Allah. Bismillah. Kita masuk ke kata berikutnya. Ini yang tadi ditanya sama Pak Kris. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim sebetulnya berasal dari satu akar kata. Akar katanya apa? Akar katanya rahima. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu akar katanya sama, yaitu rahima. Rahima itu artinya apa? Menyayangi. Ya, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya menyayangi, sama. Ya. Tapi Ar-Rahman itu bermakna lebih dari Ar-Rahim. Jadi kalau di belakangnya ada anu gitu, itu berarti dia lebih. Kita sudah pernah bahas ya kata-kata yang belakangnya anu itu. Masih ingat nggak? Ada kata jau'anu. Apa artinya jau'anu? Lapar. Apa? Ada lagi kata atsyanu. Apa artinya atsyanu? Haus. Haus. Ada lagi kata ghadbanu. Apa artinya ghadbanu? Marah. Marah. Nah ini Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau belakangnya ada anu, ini berarti lebih. Jauh anu itu artinya sangat lapar. Kalau lapar biasa disebutnya apa? Ju'un. Ju. Ju'un itu lapar. Dalam surat apa? Al-Quraisy ya. Di ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ju'in itu, ju'un itu ya. Iya. Nah, itu ju' itu lapar. Nah, itu lapar biasa tuh. Kalau lapar banget jau'anu. Haus, haus itu atish. Atishun itu haus. Atishun itu haus. Tapi kalau haus banget atsyan. Marah, marah itu ghadib. Orang yang marah ghadibun. Ghadibun. Tapi kalau marah banget ghadbanu. Jadi anu ini menunjukkan lebih. Nah, sama seperti tadi rahim ini artinya apa? Sayang. Tapi kalau rahmanu sangat sayang. Ini bedanya Rahman dan Rahim ya. Jadi Rahman itu bermakna lebih dari Rahim. Karena belakangnya ada apa tadi? Ada anu. Jadi Ar-Rahman itu lebih dari Ar-Rahim. Jadi dengan nama Allah yang sangat sayang. Dan Ar-Rahim. Dan juga sayang. Jadi Ar-Rahman itu sangat sayang. Ya Ar-Rahim juga sayang. Bedanya apa sekarang makna? Kenapa yang satu Allah pakai Ar-Rahman sangat sayang, yang kedua disebut sayang aja gitu. Nah, biasanya kalau dalam terjemah Quran yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, padahal sama aja itu makna itu kasih sayang itu. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Anar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman,
yang maha penyayang. Khalaqtur rahim. Aku menciptakan rahim. Rahim ibunda. Ya, rahim pada perempuan itu. Wa syaqaqtu laha. Dan aku belahkan laha, ya, untuknya. Isman. Ya, apa namanya? Aku jadikan rahim itu satu nama. Min ismi, dari namaku. Jadi rahim itu diambil dari namanya Allah tadi, Ar-Rahman. Faman wasalaha, maka barang siapa yang menyambung rahim, menyambung silaturahmi, wasaltuhu, aku akan sambungkannya. Ya, aku akan menyambung dengannya. Maksudnya menyambung dengan itu maksudnya apa? Allah akan sayang dengan. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutus silaturahim, qata'tuhu, maka aku akan putus juga darinya. Aku akan putus kasih sayangku darinya. Aku akan marah kepadanya. Ya, jadi rahim ini yang ada pada ibunda, yaitu adalah organ tubuh yang diberi nama dengan namanya Allah. Nama Allah itu Ar-Rahman. Ya, dari kata Ar-Rahman itulah ada kata Ar-Rahim. Sebagian ulama berpendapat bahwa Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Jadi kalau Ar-Rahman ini maha pengasih, semua orang, semua makhluk Allah sayangi. Allah kasihi. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah hanya kepada makhluk-makhluk spesial. Yaitu siapa? Pada orang-orang beriman. Dia ini berarti gitu. Jadi Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah kepada makhluk pilihannya. Ada juga yang berpendapat kebalikannya. Jadi kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang maha besar kepada hamba-hamba pilihan. Jadi kasih sayang Allah yang sangat besar kepada hamba pilihan. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak spesial. Yang biasa-biasa aja kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Sedangkan kepada orang-orang beriman itu Allah itu Ar-Rahman. Dia sangat sayang kepada orang-orang beriman. Jadi ada yang berpendapat kebalikan. Tapi secara harfiah, secara makna bahasa, Ar-Rahman itu jauh lebih besar daripada Ar-Rahim. Karenanya nama Ar-Rahman ini tidak boleh disandingkan kepada makhluk. Ar-Rahman ini hanyalah milik Allah. Allah berfirman, "Qulid'ullaha awid'ur Rahman." Katakanlah Allah atau katakanlah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu nama Allah. Gak boleh makhluk itu dikasih nama Ar-Rahman. Jadi kita kasih nama anak kita Rahman itu nggak boleh itu. Itu nama Allah itu. Ya, kecuali ada idofah. Mudhof ilaih kita seperti itu. Abdurrahman. Ya, Boleh. Abdurrahman. Misalnya lagi Khalilur Rahman. Misalnya lagi pengarang kitab itu Saifur Rahman. Saifur Rahman Al-Mubarak. Faturrahman. Fatur Rahman. Tapi kalau Rahman saja itu nggak boleh. Itu nama Allah. Ar-Rahman. Ya. Jadi kita boleh menamakan anak kita dengan nama apa saja, yang baik tentu saja, tapi tidak boleh kita memberikan nama kepada anak kita, kepada makhluk, dengan lafzul jalalah, dengan nama Allah yang maha agung, yaitu apa tadi? Lafzul jalalah ada dua, Allah dan Ar-Rahman. Nah, dua-duanya ini Tanya Pak Ustadz. Nah. Tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Ya, nah, kalau namanya itu Rahman Syah, boleh nggak Pak Ustadz? Artinya apa itu Rahman Syah? Ya ada tambahan Syah gitulah Pak. Syah itu apa ya? Nggak tahu saya. Ya Rahman Syah pakai SYAH. Saya nggak tahu. Oh ya. Syah itu apa ya? Nggak paham juga Pak. Ada istilah panggilan siapa? Tapi gitu. kalau dipanggilnya Rahman itu nggak boleh. Oh gitu ya. Dia nama Rahman Syah, dipanggil Rahman itu nggak boleh, itu nama Allah. Sama seperti kita manggil orang dengan Allah itu nggak boleh, itu nggak boleh. Allah, bilang nggak boleh itu. Ada yang namanya Robi Pak. Robi boleh, tapi Robbi itu nggak boleh. Robbi Pak, ini non Muslim ROBBI. Itu nggak boleh. ROBBY yang Muslim juga ada gitu. Itu nggak boleh. Tuhanku. Nanti dalam pembahasan ayat kedua tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti kita bahas tentang kata Rabb. Itu nggak boleh.
Jadi Rahman Syah, kalau nama Rahman Syahnya ya menurut saya sih nggak masalah. Yang masalah itu kalau dipanggil Rahman, nah, itu masalah. Kalau mau nama Rahman Syah panggil Mansyah, nah, itu nggak apa-apa tuh. Mansyah, Gitu ya, Syah. Pak. Sah itu kalau nggak salah julukan orang Persia itu ya. Persia itu belakang itu pakai Syah, Syah. Ada Syahnya, ada Badar Syah, ada Rusman Syah. Nah itu julukan bangsawan Persia itu ya dulu tuh Sah. Gitu ya. Karena banyak bahasa Persia masuk juga ke bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Baik, selesai ayat 1. Jadi kita cukupkan aja dulu, ini baru ayat 1 ini. Surat Al-Fatihah. Insyaallah Ya, nanti teman berikutnya kita bahas tafsir ayat ke-2. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi tadi kita sudah bahas tentang apa itu tadabur Al-Quran, kemudian langkah-langkah untuk tadabur Al-Quran, kemudian kita masuk tadi membaca surat Al-Fatihah, perbaiki bacaan, kita sudah baca juga terjemahnya per kata, kita sudah bahas pula nama-nama surat Al-Fatihah, kemudian jumlah ayat, kata, dan hurufnya, keutamaan surat Al-Fatihah, ta'awudz, keutamaan basmalah, lafzul jalalah, dan makna ar-Rahman. Nah, kemudian mungkin tambahan satu lagi dari saya ya, karena tadi salah satu nama Al-Fatihah itu ini nggak disebut di sini. Ada lagi sebetulnya nama Al-Fatihah itu yaitu ad-du'a. Surat Al-Fatihah itu surat doa. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fatihah itu ada doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa kita kepada Allah. Maka surat Al-Fatihah disebut sebagai surat doa. Nah, karena Al-Fatihah ini surat doa, ini sering sekali Al-Fatihah itu dibaca untuk mengawali doa. Boleh atau tidak? Kita mengawali membaca doa, ya, membaca surat Al-Fatihah. Ya, ada yang berpendapat nggak boleh. Kenapa? Karena nggak pernah diajarkan sama Rasulullah. Rasulullah nggak pernah memulai baca doa, baca Al-Fatihah dulu. Tapi ada yang berpendapat boleh. Yang berpendapat boleh itu alasannya apa? Ya. Alasannya adalah karena kita diperbolehkan tawasul. Tawasul itu apa? Menjadikan wasilah, sarana dalam berdoa agar doa kita itu diterima oleh Allah. Dan tawasul dalam berdoa itu ada 3 macam. Yang pertama kita bertawasul dengan membaca nama-nama Allah yang Maha Agung. Boleh tawasul dengan bukan 3 ya, 4. Ada 4 macam tawasul yang diperbolehkan. Bertawasul dengan nama-nama Allah. Jadi sebelum kita berdoa kita sebut nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Rahman, ya Rahim. Sebut nama-nama Allah. Nah, itu bertawasul dengan nama Allah itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ya, kita datang kepada orang soleh, Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong doakan saya. Nah, itu kita bertawasul dengan doa orang soleh. Kemudian yang ketiga, ya, bertawasul dengan amal soleh kita sendiri. Bertawasul dengan amal soleh kita sendiri. Ya. Apa namanya? Seperti dalam hadis mengenai orang yang terkunci di dalam goa itu. Ada 3 orang yang tertimbun di dalam goa, dia nggak bisa keluar dari goa karena ada batu yang menghalangi. Maka 3 orang ini kemudian bertawasul dengan amal soleh yang mereka pernah kerjakan. Ada yang bilang, saya dulu pernah berbakti sama orang tua, kalau amal ini layak diterima oleh Engkau ya Allah, tolong bebaskan aku dari kesulitan ini. Ada yang pernah menjaga dirinya dari zina, ada yang pernah apa lagi sih? Apa lagi apa? Lupa saya. Jadi dia bertawasul dengan amal soleh. Nah, orang-orang yang berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah sebelum berdoa itu diperbolehkan, mereka beralasan bahwa membaca Al-Fatihah ini adalah bagian dari tawasul dengan amal soleh. Jadi ini tawasul dengan amal soleh. Jadi dan salah satu amal soleh yang paling agung itu kan baca Quran.
Dan surat yang paling agung dalam Quran, surat apa? Surat Al-Fatihah. Maka baca Al-Fatihah, kemudian bertawasul dengan Al-Fatihah itu supaya doanya itu dikabulkan. Sehingga ya ada alasan itu dan alasannya bisa diterima. Jadi kita hendaknya lapang dada ya pada orang yang memulai doa dengan baca Al-Fatihah karena mereka punya alasannya juga dan alasannya juga cukup kuat. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Saat mau nanya, Ustaz. Jadi Ya, saya masuknya agak telat. Jadi di tadabbur itu batasannya sampai memahami apa sampai mengamalkan, Ustaz? Tadabbur itu sampai nilai-nilai Al-Quran itu terinternalisasi di dalam hati kita. Sampai ketika kita mendengar suara guntur hujan, kita membayangkan keagungan Allah. Kita membayangkan dahsyatnya hari kiamat. Ketika di dalam hari kiamat itu digambarkan dalam Al-Quran, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihmil manfush. Gunung-gunung itu akan dilemparkan seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi ketika kita dengar gemuruh guntur itu muncul rasa takut kita kepada Allah. Karena apa? Karena tadabbur Al-Quran. Jadi tadabbur Al-Quran itu membuat jiwa kita itu terinternalisasi dengan nilai Al-Quran. Jadi apakah masuk sampai perbuatan atau enggak? Rasanya belum ya, tapi perasaannya itu udah kena itu. Melihat fenomena apa, kita kaitkan itu dengan ayat Al-Quran yang pernah kita baca. Jadi itu sampai ke situ. Sampai ketika kita dihadapkan dengan peluang untuk maksiat gitu, kita langsung sadar ini maksiat ini. Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Belum sampai menghindar, tapi kita langsung ingat gitu. Itu tadabbur itu. Berarti sudah terinternalisasi nilai-nilai Al-Quran itu dalam jiwa kita. Dihadapkan dengan maksiat, yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada satu ucapan kecuali pasti dicatat oleh raqib atid. Ja'at sakratul maut bil haqq. Sakarat maut itu pasti akan datang secara tiba-tiba. Nah, itu tadabbur itu sampai situ. Sampai muncul perasaan bahwa ayat yang kita baca itu ya terngiang-ngiang dalam hati kita, dalam pikiran kita, memandu kehidupan. Ada nggak orang sudah tadabbur Quran masih maksiat? Bisa jadi ada gitu. dia udah dia karena mungkin dorongan syahwatnya itu sudah sangat tinggi gitu. Dia abaikan itu suara-suara hati. Dia abaikan bisikan-bisikan nurani yang selama ini sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Dia abaikan. Sejarah itu ada namanya Bal'am itu. Bal'am itu kan ulama yang paling paham kitab Taurat di zamannya Nabi Musa. Tapi dia jadi siapa tuh? Jadi pendukungnya Firaun itu kan Bal'am itu. Bahkan dia berdoa kepada Allah supaya Nabi Musa itu mendapatkan celaka. Saking ngefansnya dia sama Firaun ya. Jadi ini ulama yang menjadi pembela Firaun, menjadi pembela penguasa yang suami. Nggak ada. Apa Bal'am nggak tadabbur kitab suci sebenarnya? Tadabbur, tapi mungkin dorongan syahwatnya. Syahwat apa yang muncul pada Bal'am? Apakah Bal'am cinta pada harta? Bal'am cemburu kepada Nabi Musa, dengki kepada Nabi Musa. Tapi dengki itu luar biasa, bisa merusak amal seseorang. Demikian Pak ya, mudah-mudahan difahami. Ya. Satu lagi tadi disarankan kalau baca Quran itu dimulai dengan ta'awud. Berarti habis Al-Fatihah itu kalau kita baca surat juga sebaiknya dimulai dengan ta'awud ya? Gimana Al-Fatihah? Enggak, Al-Fatihah kalau baca tadi mulai ta'awud. enggak, kalau Al-Fatihah tadi kan sebaiknya pakai ta'awud. Karena dalilnya untuk membaca Quran itu sebaiknya mulai di ta'awud.
Betul. Nah, setelah baca Al-Fatihah, kita kan biasanya baca surat. Itu kan bagian dari Al-Quran. Itu sebaiknya juga pakai ta'awud atau gimana? Betul, baca ta'awudz, Ta'awud ya. baca ta'awudz. Kalau dia bacanya dari awal surat, maka baca basmalah juga. Tapi kalau Basmalah, bacanya dari pertengahan surat, maka tidak baca basmalah. Cukup ta'awudz. ta'awud ya. Nah, jadi misalnya kita baca pertengahan ayat ya, misalnya baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ayat ke-6, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru kemudian baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi kalau pertengahan surat nggak perlu baca basmalah. Oh, iya. Yang perlu baca basmalah hanya ketika kita baca dari awal surat. Kecuali surat at-taubah. Nah, itu nggak boleh baca basmalah itu. Meskipun Keren di gitu ya. awal surat. Ustaz, Ya, Pak. mengenai tawus, Ya, Pak. ya kadang kalau baca Al-Quran itu kan juga pikirannya juga kemana-mana ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau terus saya seringnya kalau begitu fokusnya hilang, terus saya langsung ta'awuz, itu nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Apa-apa boleh. Tahu diulang-ulang nggak apa-apa. Biar Bagian dari lurus doa. pikirannya. Iya, nggak apa-apa. Bagian dari doa kita kepada Allah. Tahu. Ya, sesuai perintah ya Pak Ustadz ya. Bacalah Boleh diulang-ulang juga. ta'awuznya. Tahu boleh. Yang penting jangan dalam sholat aja ya. Kalau dalam sholat cukup sekali aja baca tahu sebelum baca Al-Fatihah. Oh ya. Nah, Oh ya, tapi kalau kalau dalam sholat misalnya ta'awuz dalam sholat, begini Pak Ustadz, kan kadang juga dalam sholat, apalagi itu ya, pikiran juga pergi kemana-mana itu. nah, ya. Nah, Itu dia. kalau sendiri, kan kita suka a'udzubillahiminasyaitonirrajim terus meludah alias menghembuskan eh, apa angin dari mulut seolah-olah meludah ke kiri ya 3 kali. Nah, kalau misalnya jamaah Pak Ustadz, kita bisa gitu juga nggak ya? Karena kan pikiran macam-macam nih kalau jamaah kan nggak ada waktu kosong pun dengerin gitu. Kadang pikirannya kemana-mana gitu. Itu Ya, ta'awuz sendiri boleh Pak Ustadz, karena imamnya nggak ta'awuz kan. tahu sendiri sebelum baca Al-Fatihah tahu disunahkan baca tahu. Di tengah Pak Ustadz. Jadi ini lagi sholat nih, imamnya lagi baca apa gitu kan. Pikirannya ngelambrang kemana-mana, terus sadar kembali. Nah, supaya setan-setan menjauh. Kalau imamnya lagi Terus baca surat, dengerin bacaan imam, Pak. Jangan ya baca Pak, tahu sendiri, nggak boleh. itu yang sehat Pak, yang pikirannya lurus. Kadang kan pikirannya suka terganggu gitu karena dicuri oleh. Pikiran lagi kemana-mana, Nah, ya pikiran lagi ya, kemana-mana, ya sudah kembalikan lagi aja, ngikutin bacaan imam. Kita nggak boleh oh, kita baca yang lain ketika imam oh sedang gitu. Jadi nggak baca boleh Quran. tawus gitu ya Pak Ustadz. Nggak boleh, nggak boleh. Oh, kalau Ketika imam sendirian sedang, boleh Pak Ustadz. ya kalau sendirian boleh nggak ada masalah. Oh, oke. Karena tadi dalil awalnya itu kita kalau mendengar orang baca Quran wajib dengarkan. Fa idza quri'a alaihimul Qur'anu fastami'u, dengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengar, diam. Jadi jangan baca tahu, imam lagi baca Quran, dengarkan. Kita pikiran kemana-mana, ya sudah, kembali ke bacaan imam. Dengarkan bacaan imam. Tadaburi bacaan imam. Renungkan bacaan imam. Nah, mentadaburi tadi syaratnya gimana? Syaratnya ya harus paham bahasa Arab, paham tafsir. Syaratnya. Nah, sebaiknya sih ya kalau imamnya bacanya panjang-panjang gitu ya dalam sholat taraweh misalnya atau sholat qiyamul lail, ya boleh kan kita, apa, makmum itu baca mushaf boleh nggak? Boleh. Lihat mushaf. Mushafnya pakai terjemah boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Baca terjemahnya. Boleh nggak? Boleh. Kalau kita belum paham bahasa Arab itu. Makmumnya baca terjemah Quran. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah, itu bisa membantu kehusyuan sholat kita. Yang pasti dengarkan. Jangan kemudian kita ngomong sendiri. Kemudian kalau meludah tadi itu setahu saya itu bukan dalam sholat. Setahu saya itu kalau kita mimpi buruk. Kita mimpi sesuatu yang buruk, maka ketika bangun kita ta'awudz dan kita meludah ke sebelah kiri. Di sebelah kiri kita ada istri. Apa muka istri kita ludahin? Enggak ya. Jadi meludahnya itu maksudnya isyarat aja. Jadi enggak harus sampai keluar air liurnya. Tapi cukup gitu, cukup ditiup. Kalau kita mimpi buruk. Dan mimpi buruk ini jangan dicerita-ceritain. Kadang-kadang
Kita mimpi buruk malah kita ceritain, mimpi baik nggak kita ceritain. Mimpi buruk jangan diceritain, kita bangun tak baca tahu kita kan. Kalau saya itu dalam kondisi mimpi. Tapi kalau dalam sholat jangan. Ya, demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mohon izin bertanya, Pak. Ya silakan. Yang ya, yang Al-Fatihah sebagai asifat penyembuh itu dibaca oleh pasiennya atau oleh dokternya, Pak? Nah, kalau di apa namanya? Kalau yang bermakna ruqyah itu boleh dua-duanya. Kalau yang bermakna ruqyah, ruqyah itu artinya kan dijadikan mantra bacaan. Nah, itu boleh dua-duanya. Boleh dokternya, boleh juga pasiennya. Jadi dulu ya, ini kita baca aja ya hadisnya ya. Ini ada hadis Nabi, Fatihatul Kitabi Shifa'un min kulli summin. Fatihatul Kitab surat Al-Fatihah adalah obat dari segala macam summin, racun. Dari segala macam racun. Li hadisin Abi Sa'id fi sahih hina raqa biha ar-rajul salim. Ada satu hadis dari Abi Sa'id, seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Di sahih dalam sahih Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah meruqyah, pernah membacakan mantra kepada seorang laki-laki dari kabilah As-Salim. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abi Sa'id, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah, adalah bacaan mantra. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri dulu pernah mengobati seorang lelaki dari Bani Salim yang kena racun, bisa ular, lalu diobati dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian sembuh. Lantas Abi Sa'id diberi hadiah. Hadiahnya apa? Seekor kambing. Maka Abi Sa'id bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dapat hadiah kambing karena saya meruqyah seseorang yang keracunan, yang kena racun ular dengan surat Al-Fatihah. Apakah boleh saya makan kambing ini? Rasulullah bertanya, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Abi Sa'id, ya, saya coba-coba aja. Ternyata berhasil. Maka kata Rasulullah, ya boleh kamu makan kambing itu dan berikan sebagian juga untuk saya. Saya juga mau itu kambing ya. Kasih juga ke saya. Jadi ini seharusnya ya, ini ruqyah ini jadi pengobatan awal. Ini biasanya ruqyah itu jadi komplement atau pelengkap. Orang sakit pertama kali yang diingat ke dokter atau minum obat. Kalau dulu zaman Rasulullah, kalau sakit pertama kali yang diingat apa? Quran. Jadi baca Quran dulu. Ya. Kalau baca Quran kemudian nggak sembuh, baru cari obat. Kalau sudah sembuh ya sudah cukup gitu. Dan bisa jadi eh, sesudah baca Quran kemudian nggak sembuh, kemudian dia berobat, kemudian dia minum obat, kemudian sembuh. Bisa jadi itu bukan pengaruh dari obat, tapi pengaruh dari Quran. Karena pengaruhnya itu berjalannya lebih lambat. Mungkin dosanya lebih banyak. Jadi yang pertama kali hendaknya dilakukan oleh orang yang sakit, cari pengobatan dari Quran. Ini yang dulu dilakukan oleh para sahabat. Bukan berarti nggak ada pengobatan selain ruqyah ya. Dulu ada pengobatan selain ruqyah. Ada madu, ada kai itu semacam operasi itu. Ada kai, ada hijama, bekam, dan macam-macam cara-cara pengobatan. Tapi dahulu para sahabat mengawali pengobatan mereka itu dengan Quran. Baca Quran. Baca basmalah, baca Al-Fatihah. Terus itu baru pengobatan yang lain. Nah ini boleh dibaca oleh orang lain, boleh juga dibaca oleh pasien. Kalau pasiennya mampu, kalau pasiennya nggak mampu ya dibacakan oleh orang lain. Demikian Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, saya kira cukup dulu ya pertemuan kita malam hari ini. Dan bermanfaat. Jadi kita baru bahas satu ayat ya dari surat Al-Fatihah.
Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita malam hari ini. Kita cukupkan. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan bi hudurikum wa ihtimamikum. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.